Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan karya pramuka. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya pendidikan bahasa Arab 1 semester 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSU Medan. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang satuan karya pramuka. Di dalam slide kedua ini adapun pengantar satuan karya pramuka. Satuan karya pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega atau para pemuda usia di antara 16 sampai dengan 25 tahun dengan syarat-syarat khusus. Pada dasarnya, satuan karya hanya diatur di tingkat nasional oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Namun, ternyata ada satuan karya yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuartir daerah yang bersangkutan. Ini merupakan pengantar satuan karya pramuka. Bisa kalian baca dan kalian pahami sendiri. Bila ada kekurangan, ya kalian cari referensi lain melalui website atau Google. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Setiap satuan karya memiliki beberapa krida yang masing-masing memiliki kriteria itu, yang masing-masing mengkhususkan pada sub bidang ilmu tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus untuk memperoleh tanda kecakapan khusus kelompok kesatuan karyaan yang dapat diperoleh pramuka bergabung dengan krida tertentu di SAKA tersebut. Satuan karya pramuka juga memiliki kegiatan khusus yang disebut dengan perkemahan bakti. Satuan karya pramuka disingkat dengan Pertisaka. Jadi Pertisaka itu adalah perkemahan bakti satuan karya pramuka yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SAKA. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu SAKA yang disebut perkemahan antar satuan karya pramuka, disingkat dengan Perensaka. Di sini banyak ya singkatan-singkatan dalam pramuka. Kegiatan peran SAKA antara lain melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing satuan karya. Jadi inilah dia merupakan dalam kegiatan satuan karya pramuka. Pengorganisasian. Di sini banyak sekali ya penjelasannya, yaitu SAKA dibentuk di Kuartir Ranting. SAKA dapat dibentuk di Kuartir Ranting atas kehendak dan minat yang sama dari pramuka penegak dan pramuka pandega, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayahnya. SAKA berada di bawah wewenang pengelolaan, pengendalian, serta pembinaan Kuartir Ranting, sedangkan pengesahan dilakukan oleh Kuartir Cabang atau Kuarcap. Satu SAKA beranggotakan sedikit minimal itu 10 orang dan maksimal itu 40 orang yang terdiri atas sedikitnya 2 krida yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 10 orang. Pengembangan jumlah anggota dan krida disesuaikan dengan kebutuhan SAKA dalam bidang tertentu yang beranggotakan lebih dari 40 orang dibagi ke dalam beberapa SAKA yang sama bidangnya. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan terpisah SAKA. Putra dibina oleh pamong putra dan SAKA putri dibina oleh pamong putri. Jadi pamongnya itu beda ya. Pamong putri ya ke putri, pamong putra ya putra gitu. Anggota krida memiliki pemimpin krida masing-masing dan pemimpin krida menunjuk seorang wakil pemimpin krida. Anggota SAKA membentuk dewan SAKA yang dipilih dari pemimpin krida. Jadi inilah dia pengorganisasian secara singkat ya, penjelasan secara singkat yang saya jelaskan dalam presentasi ini. Sebenarnya sih pengorganisasian dalam pramuka ini ya, karya pramuka ini banyak gitu. Sekarang kita masuk ke bagian pembinaan. Slide selanjutnya, pembinaan. SAKA dibina oleh seorang pamong SAKA. Pamong SAKA adalah pembina
pramuka, terutama pembina pramuka penegak atau pandega atau anggota dewasa lainnya yang memiliki minat dalam satu bidang kegiatan Saka sesuai dengan minat anggota Saka yang bersangkutan. Pamong Saka diangkat dan dikukuhkan oleh ketua kuartit cabang atas usul pimpinan Saka yang bersangkutan. Bila dalam Saka yang sejenis ada beberapa orang Pamong Saka, maka dipilih salah seorang sebagai koordinatornya. Masa bakti Pamong Saka adalah 3 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali. Pamong Saka secara ex officio menjadi anggota Mabi Saka dari Saka yang bersangkutan. Selain daripada Pamong Saka, untuk melatih anggota Saka dalam bidang SK-nya, maka di setiap Saka diadakan instruktur Saka. Instruktur Saka adalah seorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggotanya. Instruktur Saka diangkat dan dikukuhkan oleh ketua Kuarcap atas usul Pamong Saka dan Mabi Saka. Nah, ini dia pembinaan dalam karya Satuan Karya Pramuka. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada macam-macam logo Saka. Nih, ada Saka Bayangkara, ada Saka anti narkoba, ada Saka milenial, ada Saka bahari, ada Saka dirgantara, ada Saka informatika, taruna bumi, Saka pariwisata, Saka apanya ya, Saka bakti usada, Saka yang lainnya. Nah, kita masuk ke logo Satuan Karya Pramuka. Bukan hanya lambang Saka yang bersifat nasional atau sudah diakui dan ditetapkan dengan SK Kuarnas Gerakan Pramuka dan berlaku di seluruh Indonesia saja, namun juga logo tersebut disertakan beberapa Saka yang masih bersifat lokal atau hanya berlaku di daerah tertentu dan hanya ditetapkan melalui keputusan kuartir daerah atau Kuarda atau juga Kuarcap. Nah, ini dia. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Satuan Karya Pramuka. Banyak juga sih sebenarnya dalam pengorganisasian, pembinaan organisasi pramuka ini gitu kan. Hanya saja mengingat waktu kita yang terbatas, jadi kemungkinan hanya sampai di sini saya dalam menjelaskan mempresentasikan pramuka ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan ketidaknyamanan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf gitu. Baiklah, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.